Adjective clause, relative pronoun as subject. Relative pronoun as subject. Subjek di sini adalah subjek pronoun yang ada pada subclause, yaitu he, she, it, they, I, you, we. Hanya saja sebenarnya fokusnya hanya di he, she, it saja dan they. Mengapa? Karena yang digantikan itu kebanyakan hanya orang yang ketiga, baik tunggal maupun jamak. Conjunction yang digunakan untuk menggantikan pronoun subjek tersebut berupa who, which, dan that. Who digunakan untuk person atau orang atau manusia, which untuk pronoun person atau selain orang, selain manusia, sedangkan that digunakan untuk keduanya, baik manusia maupun selain manusia. Pola relative pronoun as subject yaitu main noun, ada bendanya. Bendanya nanti bisa terletak di subjek, verb, objek maupun keterangan yang diawali preposisi. Tergantung kita meletakkan bendanya di mana. Setelah itu baru diikuti pola dari adjective clause-nya atau yang dari relative pronoun as subject. Ada who, which, that diikuti verb-nya. Nah, verb tersebut ya sesuai semua ya, conjunction dan main noun sebenarnya orang yang sama, benda yang sama. Contoh, ada kalimat the man is friendly. Kalimat pertama. Kalimat kedua, he lives next to me. Kedua orang tersebut, the man dan he, itu orang yang sama. Yang ramah itu the man, yang tinggal di sebelah saya itu juga the man-nya. Maka dari the man clause tersebut kita jadikan patokannya, yang kita ubah itu di kalimat kedua ada he, kita ganti dengan who, maka jadilah kalimat who lives next to me. Setelah itu kita letakkan who lives next to me di belakang main noun the man. The man who lives next to me. Lalu tulis sisanya dari kalimat main clause-nya, ada is friendly. Secara lengkap ada the man who lives next to me is friendly. Itu adalah kalimat yang terdapat relative pronoun as subject yang menjelaskan noun di posisi subjek. Maknanya bagaimana? Laki-laki yang tinggal di sebelah saya itu ramah. Fungsi atau contoh-contohnya nih. Yang pertama, pada situasi menerangkan noun yang berposisi sebagai subjek. Posisi adjective clause-nya ada noun yang berposisi subjek, lalu ada adjective clause, ada verb-nya, verb dari subjeknya ya, lalu ada objek adverb kalau ada. Jadi dia mengikuti si subjek, si adjective clause tersebut. Contoh, the person itu main noun-nya atau noun di posisi subjeknya. Lalu ada who called me itu adjective clause-nya. Lalu ada is verb dari si the person, my cousin. Itu sebagai komplemennya. Maknanya orang yang menelpon saya itu adalah sepupu saya. Contoh kedua, the big book which is borrowed by her tell about the story of love. The big book itu noun yang berposisi sebagai subjek, diikuti adjective clause-nya yaitu which is borrowed by her. Lalu ada verb tells dan komplement-komplemennya about the story of love. Buku besar yang dipinjam oleh dia itu menceritakan tentang cinta. Situasi yang kedua, menerangkan noun yang berposisi sebagai objek. Posisi adjective clause-nya berarti setelah subjek dan verb, lalu pada objek berupa noun atau main noun-nya diikuti adjective clause. Contoh, I met the girl who brought your bicycle this morning.
Saya ketemu gadis yang membawa sepedamu tadi pagi. Who brought the bicycle this morning? Itu kalimat penjelas dari the girl yang berposisi sebagai objek. Contoh selanjutnya, I never read the big book which was borrowed by her. Saya tidak pernah baca buku besar yang dipinjam oleh dia. Which was borrowed by her itu adalah noun clause yang menjelaskan benda di posisi objek berupa the big book. Situasi yang ketiga, menerangkan noun yang berposisi sebagai object of preposition. Polanya, subject verb objek terserah mau dimunculkan atau tidak, lalu muncullah preposition diikuti objek. Objeknya dijelaskan oleh adjective clause di belakangnya. Contoh, with the girl who made you cake, I will go to your house tonight. Nah, kebetulan preposition plus objeknya ini saya letakkan di depan, maka ini sebenarnya ada dua pola ya, preposisinya di depan atau di tengah. Ini kebetulan contoh yang pertama di depan. With the girl who made you cake. Lalu ada subject verb I will go. Contoh yang kedua, I found the cat in front of my house which is being renovated. Saya menemukan kucing di depan rumah yang sedang direnovasi. In front of prepositionnya diikuti noun house, lalu ada adjective clause-nya which is being renovated. Situasi selanjutnya menerangkan noun yang berposisi sebagai komplement pada adjective clause atau posisi adjective clause-nya ya setelah subject verb, linking verb, lalu ada objek dan adjective clause-nya. Contoh, this is the house which was liked by my wife. Ini adalah rumah yang dulu disukai oleh istri saya. They are the boys who want to be a pilot. Mereka adalah para lelaki yang ingin menjadi pilot. Jadi who wants to be a pilot itu adalah adjective clause yang menjelaskan noun di posisi complement, ada the boys. Thanks for watching.